wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah ya. Ini podcast pertama dari Koprumnas. Perkenalkan, saya dengan Putri Budak, host Anda hari ini. Alhamdulillah, saya akan sebutkan siapa sih pembicara kita yang nantinya akan membuat Anda nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Ya, oke Pak Aris, izinkan saya perkenalkan dulu. Ya, silakan. Pak, sebetulnya siapa sih supaya teman-teman nanti bisa tahu bahwa pembicara kita ini di depan bukan orang sembarangan. Oke, Bapak M. Aris Suwirya, beliau adalah Direktur Utama PT Konsumen Perumahan Nasional, Direktur Utama PT Dinara Teknik Indonesia, Direktur Utama PT Kosjek Mart Online Indonesia, dan terakhir baru aja masih hangat kemarin, Direktur Utama dari PT Media Dinaraya Indonesia atau kerennya Copperzone. Duh, kalau ngelihat prestasinya Pak Aris nih luar biasa ya. Dirut ya 4 PT Pak saat ini. Padahal umur Bapak sudah 70 tahun ya. Sebetulnya rahasianya apa sih Pak biar awet muda nih? Bagi-bagi dong Pak ke kita. Ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Keren banget ya. Pak Aris, ini saya mau minta cerita singkat nih ya. Ini kan saya menampung aspirasi masyarakat bahwa mohon izin Pak Aris ada ini. Oke Pak, ini sedikit Pak mau tanya. Ini banyak teman-teman kita yang masih, terutama konsumen baru ya Pak, mereka masih bertanya-tanya. Sebetulnya dulunya Koprumnas ini kan katanya koperasi, ya kan? Sekarang ini katanya menjadi PT. Nah, kenapa sih Pak sebetulnya itu pindah dari koperasi ke PT? Yang singkat kira-kira alasannya apa? Ya, karena anggota-anggotanya pada mengundurkan diri. Oh, kenapa mengundurkan diri? Karena di koperasi ini harus ada simpanan wajib, yaitu ribawi. Karena simpanan wajib kan nggak boleh dipakai, harus digolangkan sehingga bunga berbunga. Nah, jadi ya, para anggota Koprumnas yang memang kita konsepnya anti riba, dia nggak mau pada mengundurkan diri. Karena mereka niatnya awalnya kan beli rumah ya Pak, bukan untuk berkoperasi ya. Oh, jadi mereka pindah juga nggak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Karena niat mereka dari awal bukan untuk berkoperasi. Oke, sebetulnya Pak, kenapa pilihannya PT? Nah, ini penting banget nih Pak. Kenapa pilihannya PT? Ya, sebenarnya PT Perseroan Terbatas juga satu badan usaha. Koperasi juga badan hukum usaha. Hanya kalau koperasi anggotanya, konsumennya adalah anggota. Oke. Kalau PT yang membelinya adalah konsumen. Oh, jadi dia beda fungsi juga ya. Terus Bapak kenapa memutuskan jadi PT itu? Karena memang kita developer ya Pak ya? Ya, dua-duanya developer. Oh. Waktu Koprumnas koperasi juga developer. Jadi sekarang PT Konsumen Perumahan Nasional juga developer. Karena ciri-ciri developer adalah dia harus beli tanah, mengurus perizinan, membangun rumah, menjual. Oh, jadi memang karena Bapak di sini berfungsi menjadi developer, makanya kita lebih fokus kepada PT-nya ya. Karena kita bukan fokus kepada koperasinya ya Pak awalnya ya. Oke, karena ini kan sangat berbahaya. Betul, kenapa Pak? Kalau koperasi ditangani oleh badan pengurusnya bukan seorang yang ngerti developer, hancur. Oh. Karena lain koperasi developer atau koperasi konsumen ini beda dengan koperasi simpan pinjam. Karena ini kan lagi heboh nih Pak. Sementara ini banyak nih saya lihat teman-teman ya, terutama segelintir orang lah yang mempengaruhi teman-teman kita yang lain. Yang terutama nih yang udah lama nggak bayar simpanan wajib dan simpanan pokok ya Pak. Yang mereka secara administrasi memang sudah keluar dari keanggotaan karena ada di ADART. Ini banyak yang bilang katanya orang harus kembali lagi ke koperasi gitu ya supaya dapat marwahnya, dan saya nggak tahu tujuannya apa gitu. Mungkin mereka mau bikin koperasi baru atau mungkin mereka mau jalankan, atau mungkin Pak Aris mau kasih koperasinya sama mereka. Mungkin Pak, ini hanya praduga aja. Kira-kira gimana tanggapan Bapak sebagai pendiri daripada Koprumnas? Ya, saya kira koperasi Koprumnas ini masih ada sampai sekarang. Jadi tidak bubar ya? Jadi Bapak tidak keluar dari keanggotaan? Tidak keluar, karena saya harus bertanggung jawab sebagai ketua umum bahwa koperasi ini harus eksis sampai dengan hak-hak anggota terpenuhi semua. Artinya Bapak dalam rangka juga menjamin kepada konsumen ini, terutama anggota ya yang mengundurkan diri, mereka ini kan takut gak dibayar nih Pak sama Bapak, karena udah ada SOP-nya ya Pak ya? Sudah ada. Jadi kalau yang mengundurkan diri 3 bulan berturut-turut tidak ngangsur sebagai angsuran, sebagai simpanan wajib, maka dia berhenti. Dan uangnya akan kita kembalikan setelah 2 tahun. Jadi Bapak sampai tahun ini nih kan udah mau tahun ketiga, udah banyak mengembalikan uang konsumen ya Pak?
total lebih dari 2 miliar. Wih, Masya Allah. Jadi, Berarti konsumen tidak pernah ingkar tidak janji, insya Allah pernah. ya Pak ya. PT Kopernas tidak ingkar janji karena PT Kopernas yang membantu juga pencairannya atau gimana sih Pak? Jadi karena aset daripada koperasi Kopernas ini adalah hutang, Oh. maka harus ditangani oleh PT Konsumen Perumahan Nasional. Karena yang ditangani itu bukan aset yang aset yang bersifat uang lebih, justru aset utang. ini kan mereka lagi ribut-ribut nih, katanya Bapak punya aset emas atau punya aset gedung ini, kantor Kopernas. Kantor Kopernas ada di mana ya Pak ya? Banyak yang mau tanya juga. Di sini di Jalan Jatinegara Timur 2, nomor 4B, Oh. Kecamatan Jatinegara, Rawabunga ya? Rawabunga, Kelurahan Rawabunga. Ini sebenarnya Jakarta gedungnya Timur. kontrak atau milik sendiri? Nah, gedung ini adalah murni 100% dari hasil fee marketing CEM. Oh. Jadi fee marketing CEM. Jadi tidak mengambil dari simpanan wajib yang harus menjadi hak anggota untuk membuat rumah. Karena dalam angsuran rumah yang merupakan simpanan wajib anggota itu 100.000 per anggota yang angsur setiap bulan itu dikeluarkan untuk fee marketing. Oke. Kebetulan untuk Jabodetabek, lahan-lahan Jabodetabek yang terbesar karena kita Jabodetabek itu tidak kita serahkan kepada CEM. Jadi CEM-nya ditangani oleh Ibu Putri. Oh, Ibu iya, Putri iya. menangani sebagai 4 lokasi sebagai CEM yang Artinya, mencapai 5.000 anggota. berarti ini sebenarnya gedung ini bukannya milik asetnya koperasi Bukan ya? aset aset CEM Jabodetabek Oke. secara pribadi, karena Bu Putri lah yang sengaja memasarkan dan Oh. semua referensi Bu Putri. Oke. Kan kita sudah tahu ada agen cabang mandiri, ada CEM. Cabang mandiri dapat 2,5%. Tapi kalau emas tuh aset bukan sih Pak? Nah, kalau emas itu aset punya anggota, tapi persiapan untuk membangun rumah. Jadi bukan sesuatu yang katanya nih saya dengar, maaf ya Pak, ini kan soalnya saya banyak berita miring nih. Ya. Jadi saya dengar katanya Bapak dalam rangka mengayakan diri Bapak. Bapak udah beli apa sih Pak? Gedung apa yang udah dibeli? Ya, mungkin lah sekarang kalau emas itu kan 1,5 juta. Iya Pak. 300.000 untuk ngangsur tanah. Yes. 100.000 untuk fee marketing cabang mandiri dan CEM. 100.000 operasional Kopernas untuk gaji karyawan, operasional transportasi dan lain-lain. 1 juta itu disimpan untuk pembangunan rumah. Setelah 2 tahun, tahun ketiga harus kita bangun. Jadi bukan Bapak buat beli helikopter ya? Nggak cukup. Karena di sini kan yang disemburkan sama mereka bahwa niat Bapak adalah Bapak tuh ingin memperkaya diri Bapak sendiri. Nggak mungkin memperkaya. Kalau saya memperkaya, 1 bulan saya udah masuk Polda. Jadi uang yang 1 juta itu dikumpul, ya, 1 bulan misalnya 2,5 miliar, langsung dibelikan 2 kilo emas. Jadi untuk pembangunan. Untuk pembangunan. Jadi karena bukan membangun- aset yang disimpan. Ya memang disimpan untuk membangun rumah. Oke. Karena apa? Ya, kalau koperasi developer itu beda dengan simpan pinjam. Betul. Kita harus beli tanah, kita harus ngurus perizinan perumahan, kita harus bangun rumah, kita harus jual. Oke. Nah sekarang bagaimana kita untuk mengurus perizinan? Dananya yang 1 juta itu. Untuk bangun rumah, dananya yang 1 juta itu. Oke. Pak, ini saya mau tanya sedikit nih Pak ya. Bapak ini kan udah umur 70 ya Pak ya. Apalagi Bapak ini punya cita-cita buka 514 kabupaten. Ini bukan sesuatu yang sangat sangat mudah gitu. Ini Pak, Bapak ini kan setahu saya waktu membangun Kopernas ini, kayaknya Bapak nih dari sisi ekonomi sudah sangat cukup. Saya lihat mobil sudah Alphard. Bapak developer 25 tahun, insya Allah tidak ada cacat ya Pak. Terus rumah sudah ada juga di komplek DPRD. Sebetulnya apa sih yang Bapak cari nih? Saya sih kepingin tahu. Saya terus terang Pak, hari ini saya lagi menggali ya. Saya lebih terus terang, saya bukan melihat Kopernasnya ya Pak. Saya sedang menggali sosok seorang Pak Aris Suhirya ya kan. Artinya Bapak ini niatnya apa Pak gitu loh. Kenapa Bapak lakukan ini? Harusnya kan kalau setahu saya Bapak ini udah di zona nyaman ya. Harusnya Bapak jalan-jalan aja sama cucu di rumah aja gitu. Apalagi udah umur 70 loh. Ya. Rahasianya apa sih Pak? Sebenarnya kan saya harus istiqomah dan saya Yes. harus berani mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini kan gak lama.
saya membaca satu buku bahwa hidup di dunia selama-lamanya paling hanya 1,5 jam dari hidup di akhirat. Bayang, hanya 1,5 jam. Karena 1 jam di akhirat itu 80 tahun. Ya 1 jam di dunia. 1 jam di akhirat sama saja 80 tahun di dunia. Jadi apa yang harus kita cari? Ya kita harus punya tabungan untuk akhirat. Karena di akhirat itu selamanya. Betul. Nah oleh sebab itu tabungan di akhirat ini adalah kita harus berbuat untuk orang banyak dengan berantas riba. Karena Allah marah dengan usaha kita dengan riba itu. Kan surat Al-Baqarah 279 sudah disebutkan. Siapa yang bermain riba sama saja mengajak perang denganku dan Rasulku. Itu Allah yang bilang. Nah, kalau kita melaksanakan perintah Allah, berarti sama saja kita taat dengan perintah Allah dan Allah akan memberi kemudahan kepada yang melaksanakan perintah. Masya Allah, mulia banget ya Pak niatnya. Ya enggak juga sih, biasa. Tapi ngomong-ngomong Pak, ini keluarga pada komplain gak sih Pak? Soalnya kan saya lihat tuh Bapak tuh kayaknya gak pernah ngeluh ya, gak pernah capek. Itu yang saya bingung tuh, Bapak tuh gak pernah capek gitu. Kira-kira apa sih Pak rahasia awet muda nih? Saya bilang, saya punya satu moto yang sebenarnya moto orang banyak, yaitu kerja keras. Ya, kerja keras yang saya miliki di sini adalah saya harus berani tidak mau merasa lelah setiap hari dan saya harus bersemangat. Yang kedua, kerja cerdas. Saya harus selalu menggunakan peluang dengan baik dan saya harus berani mengambil keputusan cepat-cepat. Nah, kerja ikhlas, saya nggak boleh mengeluh apapun yang saya terima setiap hari. Dan yang terakhir, kerja tuntas. Saya harus punya target harian dan saya harus punya rencana harian dan saya kerjakan. Masya Allah. Hanya itu aja. Luar biasa ya Bapak ya, nggak pernah capek ya. Jadi gini Pak, saya ingin tahu nih untuk Koppermas sendiri sebetulnya ini arahnya yang PT Konsumen ini ya Pak, PT Konsumen Perumahan Nasional. Sebenarnya misi dan visinya tuh arahnya kemana sih Pak? Jadi visi dan misinya sama dengan Koppermas Koperasi. Yes. Ya. Jauhi riba, perbanyak sedekah, itu visinya. Misinya kita harus siap menyiapkan rumah untuk saudara kita MBR yang berpenghasilan rendah, yang berpenghasilan tidak tetap. MBR penghasilan rendah itu siapa sih Pak? Masyarakat berpenghasilan rendah itu yang memiliki penghasilan, kalau yang berpenghasilan tetap yang punya gaji 4 juta ke bawah. Itu sudah standar pemerintah. Yes. Kalau MBR berpenghasilan tidak tetap, dia mendapatkan penghasilan 4 juta ke bawah tapi tidak tetap. Betul. Seperti tukang ojek, petani, tukang parkir, kuli bangunan, pedagang kaki lima, pedagang warteg, nelayan, itu penghasilan tidak tetap. Kenapa sih Bapak membantu mereka Pak? Ya karena memang kita ini harus bergerak tanpa riba. Nah sekarang kalau kita bergerak tanpa riba, ya orang-orang yang nggak mau riba lah. Ya itu saudara-saudara kita yang nggak punya penghasilan tetap. Dan mereka tuh nggak punya DP loh Pak, karena mereka penghasilannya aja pas-pas. Justru di sini konsep Koppermas adalah perpaduan dua inovasi. Yes. Seorang developer dan seorang e-commerce disatukan. Gitu ya. Developer adalah satu badan usaha perseroan terbatas yang menyiapkan tanah, yang mengurus perizinan, yang membangun rumah dan menjual. Nah, e-commerce-nya yang menjualnya. Jadi sasaran Bapak tuh mereka, kenapa? Karena mereka nggak punya pilihan. Mereka kan nggak punya DP. Untuk masuk ke bank juga nggak bisa ya Pak ya? Oke, artinya kita Koppermas sebagai solusi ya Pak. Nah ini kan sekarang nih Pak, kasus COVID ini lagi tinggi nih Pak. Jadi apa sih kiat-kiatnya PT Konsumen ini untuk menghadapi di zaman pandemi ini ya, terutama kan Bapak ini kan saya lihat kan spektakuler ya. Kalau buat saya sih Koppermas itu spektakuler Pak. Kenapa? Karena Bapak bisa membangun loh Pak di saat orang lain sekarang ibaratnya pada collab ya developer, tapi saya lihat Koppermas eksis terus gitu loh Pak. Ya karena kita kan konsisten dengan program kita bahwa kita ini menjual rumah tanpa riba, tanpa pay checking, tanpa slip gaji kepada konsumen yang membutuhkan rumah dengan diangsur 1 bulan 1,5 juta. Jadi 2 tahun ngangsur, ya, betul. tahun ketiga kita bangun rumah. Oke, jadi banyak yang tanya nih Pak, lokasinya di mana aja sih Pak?
Lokasi yang ada sekarang itu sudah mencapai 34 lokasi Oh, Masya di seluruh Allah. Indonesia. Luar biasa. Karena inilah salah satu kelebihan bahwa kita taat dengan perintah Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Betul, betul. Jadi saya atau kami ini dari PT Konsumen Perumahan Nasional diberi kemudahan oleh Allah, si pemilik tanahnya mau dibeli oleh Koprumas dengan cara diangsur 60 bulan. Jadi Bapak udah terbuka dengan konsumennya ya? Iya, saya buka. Karena gini Pak, banyak nih calon konsumen. Ini saya bicara keluhan-keluhan ya Pak ya, supaya Bapak juga memberikan apa sih keyakinan kepada kita. Ya. Mereka ini kebanyakan takut ya. Kenapa? Karena mereka bilang saya 2 tahun harus mengangsur dulu, dan tahun ketiga baru dapat rumah. Ketakutan terbesar mereka adalah takut ditipu Pak, itu udah pasti, ya kan? Yang kedua, ketakutan terbesar mereka adalah karena nanti sertifikatnya gimana? Ini kan jangka panjang nih, gitu kan? Jadi sebetulnya nih apa yang harus mereka pegang buat meyakinkan, terutama kita lah Pak ya, para marketing, terutama agen cabang saya nih, bagaimana kiat-kiatnya bisa meyakinkan para calon konsumen yang notabene nih mereka nggak punya slip gaji, nggak punya DP, ya kan, boro-boro Pak buat makan aja mereka susah. Ya. Gimana, justru Pak? dengan PT perseroan terbatas ini terjamin kelangsungan hidup konsumen. Oh. Bayangkan kalau koperasi. Yes. Ini koperasi konsumen perumahan, koperasi developer ya. Yes, betul. Itu koperasi kan di dalam asasnya badan pengurus dipilih setiap tahun, setiap 3 tahun atau 5 tahun. Betul. Sekarang periode ini saya pegang. Tiba-tiba dipegang oleh orang yang bukan developer. Betul. Nah, tidak ngerti bagaimana e-commerce. Betul Pak. Sehingga dia tidak mampu berbuat, rumah nggak jadi, uang habis. Ini bahayanya. Tapi kalau perseroan terbatas PT, betul, di mana PT ini dipegang oleh para pemegang saham. Betul. Nah, berdirinya PT Konsumen Perumahan Nasional dipegang oleh 5 orang pemegang saham. Oke. Salah satunya saya, Bu Putri, Pak Hisam, Bu Endah, dan Pak Asep Mulyana. Yes. Dialah 5 orang inilah penanggung jawab dari PT ini. Ya, kalau saya tidak ada pemegang saham yang lain. Oke, artinya Bapak memikirkan kenapa kita harus PT ini sebagai developer, karena jangka panjangnya harus terjamin. Karena kemarin Bapak menyadari setelah bikin koperasi ternyata ini bisa diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya Pak ya. Jadi hanya orang bisa ngomong, skillnya nggak ada. Hari-hari bukan developer Pak. Itu rata-rata yang komplain tuh hari-hari kalau nggak pekerjaannya pedagang atau calon. Nah, itu berbahaya sekali kalau pegang Koprumas developer. Saya jamin 1 bulan hancur. Yes. Oleh sebab itu, saya himbau kepada ya teman-teman, cobalah sadar, mawas diri. Yes. Ini bukan koperasi simpan pinjam, ini koperasi developer padan modal. Anda jadi kalau jadi koperasi waktu itu, itu koperasi yang developer harus siapin tanah. Dan salah satunya Pak yang bikin kita pindah itu karena memang tidak syariah ya Pak ya, karena mereka diminta SHU, simpanan wajib, simpanan pokok. Nah itu yang akhirnya membuat Bapak mengambil keputusan bikin manuver ya. Betul. Itu di luar ekspektasi kita loh Pak awalnya, karena kita karena saya tidak mau bahwa diri saya ini nanti akan menzolimi orang banyak. Betul. Karena hak-hak sebagai anggota adalah hak sebagai konsumen perumahan, harus saya wujudkan rumahnya. Tapi dia juga harus mentaati hak kewajiban-kewajibannya. Kenapa kita bisa bangun Pak? Karena kita punya cadangan pembangunan yang emas tadi ya Pak. Ya iya, karena apa? Emas itu kita simpan untuk pembangunan setelah 2 tahun, kita jual, kita untuk bangun. Bukan aset yang buat mengayakan. Bukan. Kalau sekarang kalau aset setelah 2, jangankan ratusan rumah, 1 rumah aja kalau nggak ada uangnya nggak bisa bangun. Yes, betul. Nggak usah banyak-banyak. Iya, jadi gini Pak, ini kan sekarang lagi pandemi nih Pak ya. Terus secara tidak langsung berpengaruh terhadap angsurannya konsumen, ya kan. Nah sekarang untuk memperlancar, menjaga kelancaran mereka yang notabene tidak punya pekerjaan, kira-kira Koprumas ada solusinya nggak tuh? Justru inilah dengan adanya PT Konsumen Perumahan Nasional, kita sudah siapkan solusinya. Kita ada Kosjek, kita ada Kopermat. Jadi teman-teman yang nggak punya pekerjaan asal punya motor, dia bisa jadi Kosjek. Aplikasi sudah kita bikin tanpa ada potongan.
Jadi banyak solusi ya Pak? Ya, dengan dia bisa hasil kosjek 100.000 satu hari, dia bisa nyimpan 50.000 untuk angsuran rumah. Oh, keren banget ya. Nah, kalau di Kopermatnya, Yes. dia punya produksi ayam geprek, dia punya produksi misalnya ya tempe krecek, Yes. dia pasarkan melalui Kopermat. Dia akan ada pembelinya dari para konsumen semua. Dia akan dapat keuntungan, bisa buat ngangsur rumah. Banyak lagi, apalagi Jadi, dengan program. Iya, jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak dari pembicaraan kita tadi, kenapa orang harus gabung ke PT Konsumen Perumahan Nasional? Yang pertama Pak, mereka bisa punya rumah dengan cara yang mudah ya Pak. Betul. Artinya cuma KTP sama apa Pak? Napas. Napas. Coba Pak napas Pak. Udah pasti ACC. Keren banget ya. Jadi cuma yang kedua ya, mereka syaratnya dipermudah. Tadi pertama syaratnya dipermudah ya. Yang kedua, Bapak memang fokus mencari orang yang tidak punya DP. Setuju nggak Pak? Betul. Iya, karena memang kita sasaran kita MBR ke bawah ya Pak. Jadi kalau yang punya DP Bapak tolak nih. Nggak usah lah, karena kita mencari orang yang butuh rumah, bukan yang ingin punya rumah. Yes, betul banget, saya setuju. Kalau ingin punya rumah, dia sudah punya rumah, pengen lagi 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi kalau yang butuh rumah, dia nggak punya rumah. Nggak ada Dia pilihan. butuh pilihan. Oke, yang ketiga nih Pak, kalau saya boleh simpulkan, artinya yang ketiga ini Bapak memberikan solusi ya kepada teman-teman kita yang dia nanti menunggak ataupun dia tidak bisa mengangsur rumah, jadi dia beli rumah plus solusi penghasilan yang halal dan berkah. Ini keren banget Pak Dirut. Pak Dirut nih sebetulnya dari mana sih Pak inspirasinya kok bisa keren begitu sih? Saya juga pengen tahu nih Pak, apa yang menginspirasi Bapak tuh sampai punya program yang sangat spektakuler banget? Ya, saya kira memang ini perjalanan hidup, karena saya ini selalu berbuat untuk orang banyak. Seperti waktu saya developer tahun 95 sampai tahun 2017 akhir, saya sebagai ketua umum asosiasi pengembang perumahan. Seperti Apersi itu saya yang mendirikan, Aperna saya mendirikan. Memang saya selalu ingin berbuat untuk orang banyak bersama teman-teman. Dan setelah itu saya juga berpikir, kenapa saya nggak akan membuat satu badan usaha perumahan tanpa bank. Nah, konsep Kopermas inilah makanya saya membuat satu konsep agar Kopermas tanpa bank kita bisa bangun rumah, kita bisa angsurkan kepada saudara kita yang membutuhkan rumah. Oke, berarti sekarang gini Pak, ini kan teman-teman kita banyak yang tanya nih Pak, kalau misalnya mereka mau jadi konsumen perumahan nasional tuh caranya gimana Pak? Ini kan pasti mereka pada baru nyimak nih Pak ya. Terus caranya mereka mau jadi PT konsumen ini apa aja yang harus mereka lakuin? Syaratnya apa aja? Untuk bikin PT maksudnya? Bukan, maksudnya konsumen. Jadi konsumen. Jadi konsumen. Konsumen syaratnya pertama, hubungi kantor Kopermas. Nomor telepon yang tertera. Yang kedua, niat ingin punya rumah. Oke. Dan yang ketiga, langsung mendaftar sebagai konsumen dengan syarat KTP dan kelengkapan yang lain, misalnya membayar angsuran pertama 1,5 juta. Jadi nggak ada booking fee ya Pak? Nggak ada booking fee. Nggak ada biaya admin? Nggak ada. Terus kalau IMB dan segala macam nggak ada tambahan Pak? Nggak ada tambahan, itu sudah termasuk IMB, sudah termasuk sertifikat pecahan atas nama Kopermas, nanti tinggal dibalik nama atas nama pribadi. Jadi nggak ada tambahan apa-apa? Nggak ada. Ya, Pak. Memang kita tanpa riba ya. Satu harga ya Pak? Satu harga. Berapapun tenornya? Iya. Aduh, Masya Allah. Jadi dari pertama harga 200 juta sampai akhir ya 200 juta. Terus kalau dia meninggal Pak, ini kan lagi jadi COVID Pak, siapa yang tahu? Jadi betul nggak? memang syarat pertama untuk masuk jadi konsumen PT Kopermas, dia harus mengisi formulir siapa ahli warisnya. Oh, jadi nggak ada asuransi ya Pak? Nggak ada asuransi. Oh, Masya Allah. Keren. Siapa ahli warisnya? Ahli waris inilah yang meneruskan kalau yang bersangkutan meninggal dunia. Kalau sudah nempatin rumahnya? Kalau sudah menempati rumah maupun belum menempati rumah. Oh gitu. Kalau belum menempati rumah meninggal dunia, ahli warisnya yang diminta untuk ditanyakan mau lanjut atau tidak. Kalau tidak, ya dia berhenti, kita kembalikan uangnya setelah 2 tahun. Oh, jadi sudah ada aturan. Sudah ada aturannya, sama. Begitu pula kalau belum dapat rumah ya Pak. Dan mereka sudah menyetujui dari awal. Sudah dari awal dia harus baca persyaratannya
dan dia harus sadar tanda tangan di atas materai. Oh. Kita tidak boleh ada saling menzolimi. Oh gitu. Kalau sudah masuk rumah, misalnya tahun ketiga masuk rumah, Yes. tiba-tiba tahun keempat dia meninggal dunia, Yes. ahli warisnya yang melanjutkan. Oke. Ahli warisnya harus lanjutkan langsung, sisanya berapa tahun lagi. Nah kalau ahli warisnya nggak sanggup, rumah harus dijual. Haha. Dijual, utang ke Koperumnas kan 200 juta, sudah bayar 100 juta misalnya. Yes. Masih punya utang 100 juta. Oke. Pada saat itu rumah dijual laku 300 juta. Oke. Koperumnas hanya ambil 100 juta. Ih keren banget. Sisanya hak ahli waris. Hak ahli waris. Ahli waris. Berarti dari pertama dia nempati sebelum udah milik dia Sudah ya milik Pak? dia. Beda loh Pak sama di saya lihat di Ya. subsidi itu katanya nggak boleh Nah, Pak dia kita papain. jangan urusin mereka. Kenapa? Karena kita ini adalah syariah. Betul Pak. Jadi kita tidak boleh menzolimi. Yes. Kalau pada saat itu rumah lakunya 500 juta, si ahli waris masih hanya punya utang 100 juta. Koperumnas hanya ambil 100 juta. Ih keren banget ya. Berarti untung ya Pak ya? Ya, iya. Udah pasti orang dijamin untung lah. Nah, tadinya kan kalau koperasi itu SAU-nya adalah rumah. Yes. Kalau itu disetujui, saya lebih baik koperasi. Iya. Tapi kan nggak disetujui. Iya. Nah, ya udahlah, memang harus begini perjalanannya. Iya. Ya. Bapak, saya mau tanya nih yang buat yang terakhir nih Pak. Sebetulnya apa sih Pak alasan Bapak yang membuat Bapak tuh bertahan ya sampai sejauh ini mendirikan PT Konsumen Perumahan Nasional? Karena saya lihat nih kan banyak developer juga yang menentang Bapak. Bapak kan dulunya ketua asosiasi perumahan nih. Ya. Ibaratnya banyak orang yang tidak yakin lah dengan konsep spektakulernya Bapak. Terus yang menentang Bapak juga alhamdulillah juga banyak. Terus tapi kenapa Bapak bertahan terus gitu loh? Artinya segala macam nih Pak, kan cobaan tantangan dari kiri kanan atas bawah nih ngegebukin kita terus nih ya. Tapi kenapa Bapak tuh bertahan terus? Apa Pak kira-kira? Ya kita harus yakin dengan apa yang kita yakini. Selama ini kita yakini benar dan menurut kita ini bisa kita jalani, nggak ada masalah. Tentang orang pro kontra itu biasa. Yang paling penting adalah kita harus berbuat sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan aturan kita. Apakah yang kita lakukan ini rasional? Apa yang kita lakukan ini melanggar hukum atau tidak? Selama kita tidak melanggar hukum dan rasional, bisa. Ini rasional. Yes. Saya bisa membangun. Dan Koperumnas ada untung. Artinya harga kita tuh benar-benar LS. Kalau kata orang tuh kan kemarin OJK bilang kalau kita mau lihat perumahan Pak, kita harus menganut sistem LSL Pak. Pertama legalitasnya gimana? Koperumnas legalitasnya oke ya Pak ya. Bisa dicek di koperzone.com atau www.koperumnas.com. Terus yang kedua syariah atau tidak. Kalau tadi dari penuturan Bapak sih saya lihat syariah banget Pak, karena kita tidak merugikan dan satu harga ya Pak. Terus yang ketiga adalah yang terakhir logis atau tidak. Nah, kira-kira Pak, harga kita ini logis nggak sih Pak untuk perumahan zaman sekarang? Saya bilang saya ini kan seorang developer. Siap. Developer itu pedagang rumah. Yes. Jadi kalau pedagang rugi itu pedagang bodoh. Yes. Tapi kita juga tidak ngambil untung sebesar-besarnya. Yes. Yang kedua, kita juga pedagang syariah. Yes. Di mana kita anti riba, anti bunga. Makanya harga dari awal sampai akhir sama. Jadi nggak ada denda ya Pak? Tidak ada denda. Setelah sebulan 2 bulan nggak ada denda. Keren banget, keren. Ya, nggak ada denda. Keren abis. Oke. Nah, jadi yang terakhir nih Pak sebelum kita berakhir ya, ini kira-kira Pak, ini kan orang-orang pada tanya nih. Saya lupa nih, sorry. Ini produk Koperumnas kan berarti ada 4 ya Pak ya. Kita mau tegesin lagi. Yang pertama adalah rumah T36 ya Pak ya. Sekelas klaster dan tahan gempa. Jadi kelebihan rumah kita ini tahan gempa ya Pak. Jadi yang bikin PT karena kita dalam membuat rumah itu harus standarnya sama. Makanya saya membuat subkontraktor PT Dinara Teknik Indonesia. Dia spesial untuk membuat precast struktur rumah. Itu Bapak juga yang punya. Saya. Sebab kalau kita mengesupkan struktur perumahan kepada kontraktor selain yang kita
pegang, Yes. waktu tidak pernah terukur, Yes. harga juga selalu berubah, Oke. dan tidak ada satu keseragaman. Oke, berarti kita jual rumah T36 sekelas klaster tahan gempa, Ya. dan insya Allah dari sisi mutu juga kita kontrol, Oh, ya. kita bukan sembarang. Jadi walaupun murah tapi nggak murahan ya Pak ya, Murah. bisa dibedakan dibandingkan. Insya Allah, insya Yang Allah. sudah sekarang ditempati di mana Pak? Di Jonggol, di Ya. Tanjung Pinang, di Balikpapan, Dan insya Allah tajur sudah insya kerja. Allah Tajur sudah mulai dibangun. Oke, Jadi 4 keren lokasi. banget ya. Jadi emang udah Dalam waktu 3 tahun. Di Jonggol sudah ada yang nempatin Di ya Pak? Jonggol sudah ya 70-an lebih lah, hampir 100. Masya Allah, keren ya. Jadi tadi yang pertama produknya T36 sekelas kaster. Yang kedua produknya adalah ruko ya Pak. Ruko. Bapak juga menjual ruko di Ya, setiap karena perumahan. untuk melayani kebutuhan 9 bahan pokok Yes. saudara-saudara kita yang ada di perumahan itu. Nah, jadi nanti diharapkan ada kopermat ya Pak? Ada kopermat. Dan Bapak juga katanya saya dengar di tiap perumahan ya Kopernas ada masjid dan tahfiz Quran. Ya, jadi itu merupakan satu program yang sudah pasti. Setiap satu lokasi perumahan sudah kita siapkan Masjid. untuk masjid, dan sudah kita siapkan dananya 100 juta. Ih subhanallah. Dan Itu satu cita-cita bangunan Bapak ya? habis Al-Quran, betul. Jadi semua perumahan harus ada masjidnya. Itu dari uang PT Kopernas ya Iya, Pak? Bukan dari bukan. uangnya konsumen ya? Bukan. Artinya dari keuntungannya Dari ya? keuntungan. Oke, mulia banget sih Pak niatnya ya. Oke, jadi tadi saya ulang lagi, rumah T36 ada ruko, yang kedua Bapak juga jual kapling ya Pak ya? Kita ada kapling Ada juga. kapling. Kapling ini udah siap bangun Pak? Sudah siap bangun, sudah termasuk ada sertifikatnya. Oh, gitu. Kita nggak boleh menjual tanah mentah, karena tanah yang kita jual ini adalah sudah perizinannya sudah untuk peruntukan perumahan dan sudah sertifikat. Jadi jangan sampai nanti dia beli kapling dari Kopernas nggak bisa dibangun, itu sama saja zolim. Iya, betul. Jadi karena kita jual di kawasan perumahan yang sudah kita ada izinnya. Terus Bapak saya dengar nih yang keempat nih produk kita nih, Bapak jual rumah petak milik Nah, Kopernas. RPNK rumah petak milik. Jadi begini, kalau memang ada teman-teman yang punya tanah 200 meter, 100 meter di tengah kota yang Yes. hanya bisa dilalui motor, Iya. bisa bagi bangun dengan Oh, Kopernas. jadi ada konsep bagi bangun juga Ada. ya Pak ya? Ini keren banget. Jadi daripada dia jual 200 meter harganya 500.000. Yes, Kalau 200 meter kan 100 juta. yes. Kita bagi bangun 40% rumah petak untuk dia sebagai pembayaran tanah. Lebih untung. Iya, iya. Dan sekarang kalau satu rumah petak taruhlah 100 juta, ya 4 rumah 400 juta. Kalau dijual tanahnya hanya 200 juta, 100 juta. Iya benar. Jadi untung juga ya Untung pemerintah juga. lebih juga untung. Udah Nah. gitu juga buat yang nyicil dia cukup bayar 1 juta ya Pak ya, flat Iya, ya. flat. Jadi kita kan ada 10 program tuh Pak ya Betul. katanya. Nanti kita akan bahas ke yang berikutnya. Ya. Tapi terakhir Pak sebelum kita akhiri ya, saya ada satu juga pertanyaan yang dari tadi nih saya sudah simpan. Sebetulnya harapan Bapak ke depannya untuk PT Konsumen Perumahan Nasional itu apa sih Pak? Harapan kami ya bahwa di kita ini kan kebutuhan rumah untuk MBR ini 16 juta rumah. Yes. Sementara para developer konvensional dan syariah pun hanya mampu 200.000 per tahun menyediakan rumah. Ini masih cukup banyak kekurangan. Iya. Nah, Kopernas sendiri juga paling juga berapa ribu sih satu tahun. Nah, oleh sebab itu kita akan membuat program agar di 514 kabupaten ada Kopernas. Mudah-mudahan ya, apakah satu kabupaten 500 rumah atau satu kabupaten 1000 rumah, tergantung dari pemilik tanah yang mau menjual kepada Kopernas, ya, kepada PT Kopernas dengan cara diangsur 60 bulan tanpa DP. Jadi saya boleh simpulin nih Pak, lokasi-lokasi kita yang sekarang tersedia nih Pak. Tadi kan Bapak bilang ada 34 lokasi ya, Ya. Pak. Itu ada di Botabek ya Pak ya. Ada. Jakarta nggak ada ya Pak ya, karena mahal lahannya. Jakarta belum ada. Ya. Jadi baru Botabek ya. Ya. Bogor ada, Tangerang ada, Bekasi ada. Terus Jawa Barat ya Pak, kita udah masuk ke Serang, Ya. kita juga udah masuk ke Karawang ya Pak ya, untuk Ya. Jawa Barat. Tapi Jawa Timur, Jawa Tengah belum ya Pak ya, Belum. karena kita belum kesentuh. Karena pandemi inilah Iya, oke. banyak yang nawarin. Berarti Sulawesi kita sudah ada, Ya. Kalimantan sudah ada, tinggal ke arah Sumatera juga udah ada, tapi Sumatera, belum banyak ya. belum banyak. Baru ada Palembang aja. Palembang, sama Tanjung Pinang, sebentar lagi kita di Lampung Oke, insya Allah. dan Jambi. Jadi emang Bapak ini udah ditunggu
begitu banyak pemilik tanah nih saudara-saudara ya. Jadi buat yang mau nawarin tanah boleh langsung ke nanti nomor kita di bawah ini ya. Kami siap juga untuk yang penting bisa diangsur ada bulan tanpa DP. Betul. Dan pembayaran atau angsuran pertamanya 4 bulan setelah PPJB. Nah, itu masalahnya Pak, harus satu visi dulu sama kita Pak, karena nggak mungkin. Siapa yang pengen punya tabungan di akhirat bersama kami boleh. Oke Pak Haris, jadi alhamdulillah nih sudah banyak teman-teman saya yang tahu, jadi supaya mereka nih gregetan nih. Jadi buat teman-teman semua ya, ini bagus banget ya buat Anda berikan kepada video ini. Anda bisa share dan bagikan pada saudara-saudara Anda, terutama apa yang ingin mengetahui sebetulnya siapa sih di belakang sosoknya PT Konsumen Perumahan. Beliau adalah seorang ya yang luar biasa, developer 25 tahun ya, dan beliau sudah hijrah ya Pak ya. Kita sudah hijrah dari riba, insya Allah kita tidak menggunakan dana bank. Betul. Dan kita benar-benar menjaga supaya apa yang kita jalani sesuai dengan syariat Islam. Ini kira-kira Pak, untuk yang terakhir nih Pak, saya ingin mengajak saudara-saudara saya, mungkin Bapak mau ada kata-kata closing Bapak untuk saudara-saudara saya di Indonesia. Kira-kira apa yang mau Bapak ajak sama mereka? Yang penting saudara-saudaraku semua, hati-hati, jangan mudah terprovokasi, karena mereka-mereka ini orang gagal yang memprovokasi kita. Kalau dia orang sukses, kenapa sih harus ngeributin masalah kooperasi dengan PT? Kalau dia mampu bikin aja kooperasi baru. Yes, setuju saya. Tandingi Koperumnas, ya. Atau bikin PT baru seperti PT Koperumnas. Dan bikin rumah ya. Bikin rumah. Buktikan prestasi. Dan bahaya, mereka ini bukan developer, dia hanya mampu ngomong, pinter retorika, tapi skillnya miskin. Jadi ini bahaya. Untung saja dia nggak pegang jadi pengurus. Kalau pegang pengurus hancur. Saya dengar katanya Kopernas itu Bapak katanya ada nipu-nipu kontraktor. Malah kita kayaknya ketipu ya Bapak. Kita ditipu kontraktor. Kontraktor sekarang ini yang ngambil rumah, ngambil garapan rumah itu harus punya uang. Betul. Minimum dia harus bisa bangun 15 rumah dulu pakai uang sendiri. Jadi Bapak nggak pernah ya nipu kontraktor? Ngapain? Soalnya digembar-gemborinnya Bapak nipu kontraktor atau pemilik tanah. Kalau Koperumnas nipu kontraktor sudah dilaporin ke Polda dong. Iya betul, betul. Jadi buat kita juga pemilik tanah juga banyak ya Pak ya, uang kita di luar. Jadi bukan kita yang nipu, justru kita yang nipu. Oke, Bapak, saya terima kasih banget. Ini tadi dapat pelajaran yang luar biasa ya dari seorang developer, gurunya, mbahnya developer. Kalau saya bilang Bapak ini udah profesor, karena saya dulu waktu bertemu beliau di Semarang ya Pak ya. Bapak sedang eksis mengajar PSPP ya waktu itu beliau pelatihan sertifikasi pengembang profesional. Apernas. Banyak banget lah kegiatan beliau. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya share ya semua video ini ke teman-teman Anda, dan jangan lupa di subscribe ya, dan hubungi nomor telepon di bawah ini. Insya Allah ya saya dan di sini sebagai host ya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haris Suwirya yang sudah membagikan ilmunya. Jangan kapok ya Pak ya, jadi berbagi ilmu sama kita ya. Insya Allah nanti ada kesempatan kita akan membahas topik yang lain. Yang paling penting hari ini adalah kita sudah mengenali apa itu Koperumnas, visi dan misinya, dan why kenapa Anda harus gabung, dan siapa sasaran kita. Oke, terima kasih Pak Haris Suwirya. Sama-sama ya. Oke, selamat pagi, jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari riba. Oke, tinggal makan Pak Harisnya. Iya, terima kasih.